Fadli sebut harusnya para menteri yang dipidanakan bukan Anies. Politikus Gerindra Fadli Zon menyebut seharusnya bukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dipidanakan melainkan para menteri-menteri karena mereka yang bertanggung jawab. Bicara tentang inkonsistensi yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat yang saat ini menjadi topik hangat di publik, tenaga ahli utama KSP, Dhani Amrullah dan Buka Suara. Inkonsistensi itu salah satunya berupa pernyataan Mahfud MD yang memperbolehkan penjemputan Habib Rizik di Bandara Soekarno-Hatta, namun pada hari Seninnya, tanggal 16 November tahun 2020 terjadi pencopotan 2 Kapolda. Pertama tentu kita lihat, sebelumnya akan pemerintah ingin menjemput ulama ya, ulama itu pewaris para nabi, negara memuliakan agama. Pemerintah sangat menghormati ulama siapapun itu, oleh karena itu harus difasilitasi dengan baik, ucapnya. Dikutip pikiran rakyat tanda hubung bekasi.com dari kanal YouTube Najwa Shihab. Tetapi menurutnya tetap harus sesuai dengan arahan Presiden dan mengacu pada protokol kesehatan prokes yang ada. Lebih lanjut, Dhani menjelaskan bahwa sesuai instruksi Presiden, Inpres nomor 6 2020, yang bisa memberikan sanksi terhadap pelanggaran prokes itu adalah aparat kepolisian. Lalu saat disinggung bahwa Dhani dianggap menolak adanya inkonsistensi pemerintah pusat yang melempar badan ke pemerintah daerah. Tidak melempar badan, karena itu sesuai impres. Impresnya demikian. Jadi ada delegation of authority, itu sah-sah saja dalam sebuah penanganan COVID ya, begitulah mekanismenya, dengan segala kekurangannya tentunya, kata Dhani. Lalu Fadli Zon pun menimpalnya dengan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pernyataan Dhani. Menurutnya penanganan COVID-19 ini memang sudah inkonsisten sejak awal. Mulai dari para pejabatnya, pejabat yang berwenang, termasuk penindakan. Dan inkonsistensi itu terlalu banyak, bahkan bisa jadi buku sendiri gitu ya. Termasuk tadi itu inkonsistensi terakhir apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD yang mengizinkan untuk menindak tegas dan pernyataan beliau tentang Inpres nomor 6, ucapnya. Fadli Zon menilai, di satu sisi pernyataannya memberikan satu tekanan tapi di sisi lain mengatakan tidak ada sanksi pidana. Namun saat disinggung bahwa faktanya dalam karantina spesifik menyebut pasal 93 ada sanksi pidana 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Fadli Zon mengatakan hal itu dapat disanksi pidana kalau menimbulkan emergensi. Ini kan emergensinya udah banyak sejak awal, justru sebelumnya itu. Harusnya menteri-menteri yang mengatakan tidak ada COVID, yang memberikan informasi-informasi salah itu bisa dipidanakan karena dia menimbulkan emergensi yang lebih besar, tuturnya. Jadi tidak menyebut secara spesifik karena pada saat UU itu dibuat juga kita tidak pernah ada gambaran tentang pandemi COVID. Jadi kalau kita baca masih sangat umum sekali. Gak ada di situ yang bisa diterapkan, katanya. Fadli Zon juga menjelaskan walaupun di situ tertera merupakan tanggung jawab pemerintah daerah namun hanya sebagai pengawas. Jadi menurutnya aneh jika Polda Metro Jaya sampai memanggil Anies untuk klarifikasi. Istilah klarifikasi saja sudah aneh, tidak ada itu yang namanya istilah klarifikasi. Kita tidak mengenal istilah klarifikasi di dalam konsep hukum kita, ucapnya. Bahkan dirinya yakin jika dua orang tersebut, Anies Baswedan dan Habib Rizik Syihab, dekat dengan pemerintah, tidak mungkin mereka diberikan sanksi dan ancaman seperti ini. Buktinya terlalu banyak, misalnya pilkada di berbagai tempat yang jelas kerumunan gak ada yang diproses, tuturnya. Menurutnya saat ini yang perlu dikritisi adalah pemerintah telah gagal memberikan edukasi dan himbauan kepada masyarakat tentang bahaya COVID-19.